Shalom kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena malam hari ini kita kembali bersama-sama berada di dalam ruang digital ini untuk kita mempersiapkan diri kita, juga merefleksikan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menolong kita untuk terus bertumbuh dan setia kepada Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami. Sebelum memulai setiap rangkaian persiapan kita malam hari ini, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena malam hari ini ya Tuhan, kami kembali dipersekutukan dalam persiapan PJN dan refleksi mingguan ini. Dan kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih, kekuatan, dan karunia-Mu yang selalu menolong dan memampukan kami semua untuk terus dapat memahami apa yang menjadi kebenaran dan juga kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, kakak dan saudara-saudara yang kasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan malam hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 11. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Maaf, sampai 14 kakak dan saudara kasih. Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, aku akan memulai proses perenungan kita di kesempatan malam hari ini dengan kembali mengajak kita semua membaca Yeremia 29 ayat 1-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita merenungkan dan memperhatikan Yeremia 29 ayat 11 ini, sebuah ayat yang seringkali dikutip untuk menolong dan mengingatkan kita akan setiap rencana dan kehendak Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di dalam ayat ini sebenarnya kita menemukan 3 hal. Kakak dan saudara yang kasih. Yang pertama adalah bahwa Allah itu memiliki rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah adanya sebuah harapan atau pengharapan yang kita miliki ketika kita mencoba ketika kita terus belajar untuk hidup di dalam rancangan dan rencana Tuhan itu dengan penuh sukacita. Kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa sebenarnya maksud dari 3 poin tersebut yang terkandung di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini? Kalau kita memperhatikan apa yang menjadi perjalanan kehidupan kita hingga detik ini, kakak dan kasih, ketika di dalam doa kita menyatakan, Tuhan, kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupanku. Ketika kita belajar untuk terus konsisten berserah kepada Tuhan di dalam seluruh bagian kehidupan kita, ketika di dalam kehidupan ini kita mempercayakan dan menyandarkan diri kita sepenuhnya di dalam cinta dan kasih sayang Tuhan, termasuk ketika kita juga setia membangun seluruh proses pengharapan kita hanya di dalam pimpinan karya hikmat Tuhan, maka 3 hal tadi itu akan selalu menguatkan dan menyemangati kita untuk kita terus percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik di dalam diri kita. Meskipun kalau kita jujur, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bahwa kerap kali kita protes kepada Tuhan. Ketika apa yang kita alami, ketika apa yang kita terima di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengharapan kita, bahkan juga tidak sesuai dengan apa yang direncana-rencana yang telah kita susun di dalam setiap langkah hidup yang kita miliki. Tetapi ketika kita telah melampaui apa yang Tuhan hadirkan itu di dalam kehidupan kita, kita baru sadar, oh ternyata ini toh yang menjadi rencana Tuhan. Oh ternyata ini toh yang aku butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Karena kita bersyukur, kita itu memiliki Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir dalam kehidupan ini. Tuhan yang omnipresent, yang selalu hadir di dalam setiap detik kehidupan kita, yang menolong kita untuk menyadari bahwa Ia itu selalu tahu apa yang kita butuhkan. Karena kalau kita tarik kembali kepada apa yang direncana dan rancangan Tuhan itu memang ditetapkan di dalam diri kita dan jadi sebuah hal yang tidak terpisahkan dari langkah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita berbicara tentang bagaimana membangun dan mempersiapkan masa depan di dalam kehidupan kita, kakak-kakak dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, maka sedetail apapun kita mendesainnya, kita tidak boleh melupakan
bahwa ada Tuhan yang akan menggenapi dan ada Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk terus bertumbuh di dalam mencapai apa yang diharapkan dan cita-cita kita. Sehingga sederhananya, kakak dan saudara kasih, kita memakai kacamata pandang untuk melihat rancangan-rancangan dan kehendak Tuhan itu dengan memakai perspektif Allah, bukan memakai perspektif kita. Karena kalau kita memakai perspektif diri sendiri, apapun kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan kita akan lebih cepat dan lebih mudah untuk protes kepada Tuhan dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka 3 poin tadi yang kita temukan di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbicara bahwa Tuhan itu memiliki rancangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan juga ada sebuah harapan yang dinyatakan oleh Tuhan, dan setiap rancangan dan kehendaknya bagi diri kita akan menolong kita untuk melihat bagaimana dan apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan. Mereka pun mengalami sebuah rencana yang indah, yang selalu menolong dan membentuk diri mereka untuk terus bertumbuh, semakin mengenal Allahnya, juga menolong mereka untuk tetap melihat bahwa di dalam situasi yang di dalam kacamata manusia itu sangat tidak mengenakan, mereka tetap melihat bahwa Tuhan hadir dan Tuhan selalu menyertai diri mereka. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika kita memperhatikan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari kitab Yeremia ini, maka kita bisa segera mengetahui bahwa perikop di Minggu 24 Oktober yang akan kita pergunakan di dalam kelas pengajaran kita itu berbicara tentang konteks dan kondisi bangsa Yehuda yang saat itu sudah berada di tanah pembuangan. Kita memperhatikan poin yang pertama dari apa yang disampaikan oleh penulis sahabat anak ini, maka kita dengan cepat bisa tahu bahwa sebenarnya mereka sudah berada di tanah Babel, yaitu ketika Yekonya beserta ibu suri, pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem, atau mereka telah diangkut untuk pergi menjadi orang buangan di tanah Babel. Dan menariknya, kakak dan saudara kasih, ada seorang nabi palsu yang bernama Hananya yang membuat sebuah nubuatan palsu bahwa bangsa Yehuda itu akan berada di tanah Babel sebagai bangsa buangan itu hanya selama 2 tahun. Wow, siapa yang tidak tergiur dengan nubuatan yang ada akhirnya adalah nubuatan palsu yang dibuat oleh Hananya. Siapa yang tidak tergiur ketika nggak lama kok berada di tanah buangan, nggak lama kok menjadi orang jajahan, toh nanti 2 tahun lagi kita akan bebas dan kembali ke kota Yerusalem. Dan rupanya saudara-saudara yang kasih, kalau kita memperhatikan apa yang menjadi nubuatan palsu yang diungkapkan oleh Hananya di dalam Yeremia 28, nanti silakan kakak-kakak dan saudara-saudara yang kasih membaca terlebih dahulu Yeremia 28 sehingga paham dengan apa yang menjadi nubuatan palsu yang disampaikan oleh Hananya tadi. Sebenarnya hal itu menjadi sebuah godaan besar untuk menghindar dari proses pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan bangsa Yehuda.
Sehingga ketika Yeremia mengetahui tentang adanya nubuatan palsu yang disampaikan oleh Hananya, baik di mana Hananya mengatakan hanya dalam waktu 2 tahun Allah akan mematahkan belenggu penjajahan dari Nebukadnezar dan semua rakyat yang berada di dalam tanah pembuangan maupun juga yang mereka yang sedang antusias dan mengharapkan akan kemerdekaan itu kembali, mereka menyambut dengan sukacita. Yeremia segera memberikan sebuah nasihat besar bagi bangsa Yehuda saat itu supaya mereka mengingat kembali bahwa ketika Allah membawa atau mengangkut bangsa Yehuda ke dalam pembuangan di tanah Babel, Tuhan itu sedang memiliki maksud besar di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Yeremia mengajak bangsa Yehuda untuk melihat kembali bagaimana Tuhan itu selalu memiliki maksud-maksud terbaik di dalam kehidupan umatnya. Bahwa Tuhan itu senantiasa mempersiapkan kehendak terbaik yang itu dibutuhkan oleh umat untuk memfokuskan dan juga memahamkan pemikiran mereka kembali tentang hakikat mereka sebagai umat Allah yang seharusnya selalu hidup taat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan juga Yeremia mengajak bangsa Yehuda untuk semakin mendalami tentang apa yang telah mereka lakukan selama ini yang tidak sesuai dengan kehendak yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan umat Yehuda, dan bagaimana orang-orang Yehuda ini kerap kali tidak mau setia di dalam pimpinan dan cinta kasih Allah, sehingga ketika mereka dibuang ke tanah Babel, ketika mereka menjadi orang-orang jajahan di tanah Babel, mereka sedang dibentuk oleh Tuhan untuk memahami apa yang menjadi rencana dan rancangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Karena kalau kita melihat juga kakak-kakak kasih, pesan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui Yeremia dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, ada beberapa hal yang itu pada akhirnya tetap menjaga keberlangsungan bangsa Yehuda. Mari kita baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Wow, luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan ini. Bagaimana Tuhan tetap memberikan kesempatan, dan aku meyakini karena sudah kasih bahwa Tuhan pun menggerakkan hati orang-orang kerajaan Babel untuk mereka memberi kesempatan kepada bangsa Yehuda supaya mereka bisa mendirikan rumah untuk mereka diami. Mereka tetap bisa mampu untuk bekerja. Dengan cara apa? Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Itu berarti bahwa Allah tetap menyatakan kasih dan pemeliharaannya kepada orang-orang Yehuda. Meski mereka di tanah buangan, mereka tidak dilupakan oleh Allah. Tapi justru Allah terus memelihara mereka dengan kesetiaannya, dan mereka tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari apa yang mereka usahakan, meskipun mereka menjadi orang-orang jajahan. Karena kalau kita memperhatikan, menjadi orang jajahan itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Secara bangsa kita yang pernah mengalami penjajahan, akan sudah dikasih betapa sulitnya untuk hidup sebagai orang jajahan. Ada begitu banyak akses yang dibatasi, dan ada begitu banyak hal yang tidak bisa dilakukan sebagai orang jajahan. Tetapi kita melihat ada sebuah hal penting yang sebenarnya dihadirkan oleh Tuhan pada orang-orang Yehuda ini. Bahwa mereka adalah orang jajahan, tetapi mereka tetap merasakan
bagaimana pemeliharaan Tuhan hadir dan menyertai kehidupan mereka. Yang berikutnya bahwa orang-orang Yehuda ini pun tetap diberikan kesempatan untuk terus menumbuhkan keberadaan keluarga mereka. Mereka dipanggil oleh Tuhan juga untuk menghasilkan keturunan supaya keberadaan mereka semakin bertambah banyak dan tidak berkurang. Karena Allah memiliki sebuah rencana ketika mereka akan kembali lagi ke daerah asalnya. Bayangkan kakak-kakak kasih 70 tahun mereka berada di tanah Babel. Tentunya mereka sudah melewati sekitar 2 atau bahkan hingga 3 generasi. Yang itu berarti generasinya harus terus bertambah. Maka apa yang menjadi firman Tuhan ini mengajak orang-orang Yehuda untuk memahami bahwa mereka tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghasilkan keturunan, dan keturunan itulah yang akan melanjutkan proses kehidupan bangsa Yehuda kelak ketika mereka kembali ke kota asalnya. Dan yang terakhir, yang juga penting, yang didepankan, yang ditekankan oleh Tuhan untuk bangsa Yehuda lakukan adalah mereka dipanggil oleh Tuhan untuk tetap setia dan konsisten di dalam membagikan dan mewartakan akan cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan melalui keberadaan mereka. Sebab Tuhan sendiri berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi dari sini kita bisa melihat dari 3 hal sebelumnya, ketika kota atau daerah di mana mereka tinggal saat mereka menjadi orang buangan menjadi sejahtera, maka orang-orang Yehuda itu pun akan ikut merasakan apa yang menjadi kesejahteraan kota itu, dan kesejahteraan kota itu akan menolong mereka untuk mereka semakin merasakan betapa Tuhan itu baik dan Tuhan itu cinta kepada orang-orang Yehuda. Dan inilah kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih yang dimaksudkan oleh Yeremia. Ketika Yeremia berkata di ayat yang ke-11 meneruskan apa yang menjadi firman Tuhan yang didahului dengan sebuah pernyataan dari Tuhan sendiri. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini atau ke daerah asal mereka. Maka itulah yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan hal itu mematahkan apa yang dikatakan oleh Hananya, yang hanya mengatakan mereka berada di tanah pembuangan selama 2 tahun. Dan selama 70 tahun itu, karena sesuai kasih Israel atau Yehuda, mereka mengalami yang namanya pembentukan iman dan karakter mereka. Karena Allah memakai peristiwa pembuangan di tanah Babel itu sebagai sebuah sarana bukan hanya untuk menggenapi rencana Allah sendiri, tetapi juga dalam rangka supaya bangsa Israel itu ingat kembali bahwa kalau mereka mau taat, kalau mereka bersedia dibentuk, kalau mereka bersedia untuk mengalami cinta kasih Allah di dalam kehidupannya, maka pasti mereka akan mengalami sesuatu yang baik, yang akan menolong mereka untuk selalu berada di dalam situasi yang baik pula. Sehingga ayat 11 dari Yeremia 29 ini, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa setiap rencana dan rancangan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya adalah rancangan yang memang sedari awal ditetapkan oleh Allah sendiri kepada umatnya. Jadi secara sederhananya kita itu sudah memiliki buku skenario kehidupan akan kasih, dan yang punya itu hanya Tuhan.
Jadi bagaimana kita melangkah, apa yang menjadi karya kita saat ini, apa yang menjadi tugas panggilan kehidupan yang kita jalani hingga detik ini, semuanya itu sudah ditetapkan dan dirancang oleh Allah. Sehingga kita itu hanya dipanggil untuk selalu siap sedia di dalam menjalaninya dengan terus bergantung dan berserah di dalam cinta kasih Allah. Karena itulah yang akan tetap menolong dan meyakinkan kita bahwa setiap hal yang Tuhan hadirkan adalah sebuah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Meski kerap dalam kehidupan kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang menyusahkan kehidupan ini, sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel tadi, bahwa ketika mereka mengalami masa-masa pembuangan, awalnya tentu mereka melihat bagaimana mereka akan mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupannya, tapi itulah yang menjadi rancangan Allah. Dan di balik semuanya itu ada damai sejahtera yang terus dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan orang-orang Yehuda atau orang-orang Israel, sehingga mereka terus memiliki sebuah harapan dan keyakinan kala mereka menerima dan terbuka dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, mereka akan bisa mengalami rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Karena tidak hanya berhenti sampai di situ saja, bahkan Allah membuka dirinya bagi bangsa Israel untuk mereka menemukan Allah di sepanjang kehidupannya, dan Allah sendiri yang akan memulihkan kondisi bangsa Israel sehingga mereka akan menjadi sebuah bangsa yang kembali menjadi bangsa yang baik, bangsa yang akan mendatangkan berkat, dan bangsa yang akan terus mewartakan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa yang ada di sekitarnya. Maka pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada kita maupun juga kepada teman-teman yang kita dampingi dalam pertumbuhan imannya, maka marilah di dalam kehidupan ini kita terus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa terus bersedia dibentuk oleh Tuhan di dalam seluruh proses kehidupan kita. Bahwa kita bersama dengan teman-teman yang kita dampingi sudah ditetapkan masa depannya oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan masa depan itulah yang akan selalu menolong dan memampukan kita semua untuk kita senantiasa terus bersedia mengalami dan menikmati bagaimana kasih setia Tuhan itu hadir dan menguatkan kehidupan mereka. Kita terus dipanggil untuk meyakini setiap kita sudah ditetapkan dan sudah diberikan rencana oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggal kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga adik-adik kita nanti menjalannya dengan mengerjakan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan apa yang di bagian dalam kehidupan kita itu, bagaimana kita tekun memperjuangkan apa yang menjadi proses kita untuk menggapai atau untuk menerima rencana yang Tuhan persiapkan bagi masa depan kita, dengan cara kita mungkin tekun belajar, kita rajin untuk mendalami ilmu-ilmu dan wawasan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana juga kita belajar untuk senantiasa menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan firman Tuhan itulah yang terus memampukan dan memimpin langkah kita untuk kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dan kakak-kakak yang terkasih, marilah kita terus berpegang kepada rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena rencana dan kehendak Tuhan itulah yang akan memperlihatkan kepada kita bahwa sejak semula Allah menetapkan rencana yang penuh dengan damai sejahtera, dan kini saatnya kita terus membangun pengharapan kita dan tetap terbuka dengan setiap karya dan pembentukan yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ketika Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk bertumbuh di dalam pengenalan kami akan cinta kasih-Mu, juga dalam proses kami memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak dan umat-Mu untuk senantiasa mampu memahami apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Supaya dengan pemahaman akan rencana-Mu itu ya Tuhan, kami belajar untuk merendahkan hati, juga membuka diri kami bagi karya cinta kasih-Mu yang menumbuhkan sekaligus mendewasakan diri kami. Supaya dalam setiap kesempatan yang kami miliki, kami terus belajar, hanya berserah dan bertaut di dalam cinta kasih-Mu. Kami akan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami, juga setiap proses persiapan kami secara mandiri. Kami memohon kiranya anugerah kasih-Mu yang senantiasa memberkati dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Sampai jumpa di persiapan PJA dan juga refleksi mingguan edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.